Mungkin kita lupa bahwa payung dan selendang pernah menjadi saksi lahirnya salah satu tarian paling lembut di Minangkabau. Tari payung bukan sekedar gerak yang mengikuti irama, tetapi perjalanan budaya Melayu Minang yang menyimpan kisah cinta, penghormatan, dan keanggunan. Di setiap langkahnya, ada warisan yang terus hidup melampaui waktu. Lahir pada tahun 1960-an dari pasangan seniman besar Sofyani Yusaf dan Yusaf Rahman. Tari payung berkembang dari ruang sosial masyarakat menjadi pertunjukan panggung yang dikenal luas. Di dalamnya tersimpan jejak perjalanan seni dan tradisi yang terus diwariskan. Tahun 76, 77 itu proses penciptaan banyak. Kalau dulu ya memang sanggar di Bukit Tinggi itu tempat berkumpul, ada atau tidak ada latihan tetap berkumpul di situ dan masih meraba dan mencari warna untuk Sanggar Sofyani, warna tari, warna musik dan segala macam. Karena itu awalnya dari keromantisan ya gitu. Jadi di situ mereka berdua tuh menggambarkan bagaimana mereka memulai untuk ingin menjalankan sebuah keluarga. Mulai mereka dari bertunangan, mereka mempersiapkan untuk pernikahan dan memulai sebuah rumah tangga dengan cinta, dengan romantis. Sofyani sebagai seorang koreografer yang telah menciptakan tarian itu pada tahun 75, itu tidak terlepas ketika kita melihat bahwa musik memberikan akumulasi yang begitu hebat terhadap tarian itu sendiri. Yang membuat sesuatu itu menarik dari kekaryaan itu, bagaimana hubungan cinta mereka yang hadir di dalam itu. Roh musik yang dimunculkan beliau itu betul menarik sepenari untuk memberikan kekuatan yang hadir. Bagaimana hadirnya sebuah percintaan mereka di dalam itu. Sekarang ini sudah sedikit agak modern. Ini perlu ditelusuri lagi strategi dan metode pembelajaran beliau itu seperti apa. Kamu ingat itu Sofyani itu primadona tuh, banyak penggemarnya itu. Adanya orang-orang elit semua itu. Sementara Yusuf Rahman hanya seorang anak petani yang begitu. Ya, tetapi kemampuan musiknya yang sudah itu hebat, dengan musik dia coba guide, kan gila itu. Oma itu senang pada lagu Melayu. Karena zaman mereka itu yang didendangkan umum lagu-lagu Melayu tuh. Tidak lagu Minang. Mana lagu Minang populer zaman itu? Oh, gak ada. Tak ada. Jadi itu yang dimainkan seluruh Sumatera, Pak. Seluruh Sumatera. Tetapi mereka karena orangnya pintar, punya kreativitas yang luar biasa, mereka bisa mengolah. Nah, itu yang menjadikan karya-karya itu luar biasa. Tidak ada karya selayak Sanggar Sofyani itu sama dengan yang lain. Menurut pandangan saya, tari payung kalau dalam ranah populer di Minangkabau, maksudnya masyarakat Minangkabau, tari payung merupakan salah satu pioner atau penggagas lah bagaimana musik-musik kreasi dengan konteks Melayu di Minangkabau. Walaupun sebenarnya menurut saya ya musik Minangkabau ini musik Melayu juga gitu. Dalam proses latihan atau pertunjukan musik pada iringan tari payung yang diajarkan, yang musik juga memang harus mengetahui juga bagaimana konsep dari tari tersebut. Walaupun secara garis besar mereka punya interpretasi sendiri terhadap bagaimana mengartikan tentang konsep muda-mudi, berpasangan, dan lain sebagainya gitu mungkin sih. Musik bukan sekedar pengiring, tetapi juga menjadi pondasi yang membangun karakter setiap gerak. Dari musiklah, cerita dimulai dan emosi dipertahankan. Kedua beliau bukanlah dilatar belakangi oleh seni. Yusuf Rahman adalah seorang pertanian. Sofyani adalah bahasa Inggris. Tetapi latar belakang dari bapak beliau, Bustaman Sustamakmur, itu seorang pesilat tangguh di masa itu. Ini yang memberikan warna kepada beliau. Dari hubungan harmonis mereka ini muncullah ide Yusuf Rahman tentang Sungai Tanang. Nah, dicobalah beliau menafsirkan dengan imajinasi kreatif beliau untuk menggodok nada-nada musik yang seperti itu. Akhirnya hadirlah Benih ke Sungai Tanang, itu judulnya. Ibu Sofyani itu pada kecilnya itu sudah main dengan seni. Dia itu juga ikut dalam tonel atau pada ketika itu panggil bangsawan. Jadi karena itu dia sudah melalui proses bagaimana kreativitas ini dibangun dalam tari. Itu dari awal. Dan ketika dia menelusuri seni sebagai suatu karya kreatif sampai ke akhir hayatnya itu, maka proses itu lahir daripada dirinya, kemudian ditambah dengan pengalaman yang beliau ada, sehingga proses melahirkan karya itu tentunya berbeda dengan orang lain, apalagi dia kan wanita. Itu yang mengangkat beliau sebagai seorang seniman
karyanya sebagai yang ulung, kemudian menjadi identiti kepada suatu sifat ikonik seni budaya Minangkabau. Kalau di Sanggar Sofiani itu, kita menari di atas musik, bukan musik di atas tari. Jadi musiknya dulu dibikin, baru dengan irama musik itu baru dilangkahkan kaki. Karena mereka antara musik dan tari itu satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya kita flashback ke penari-penari lama, ketika mereka mendengar musiknya, mereka akan tahu gerakannya seperti apa. Jadi kalau bertemu sama alumni Sanggar yang dulu itu, kalau kita tanya, masih ingat nggak tari itu? Tari payung. Mereka akan bilang, coba dengerin musiknya. Nah, mereka akan langsung connect. Seorang Yusuf Rahman itu dia adalah pencipta Beethoven sama Mozart. Jadi nada-nadanya itu dia padukan antara Melayu, Gamat, tapi dia akan memasukkan unsur klasiknya ada segala macam. Jadi musik itu sampai kapanpun akan selalu enak untuk didengarkan dengan tari atau dengan tanpa tarian. Proses dia membuat musik itu, mengaransemen ulang musik itu semuanya itu ada sekitar 6 bulan. Biasanya untuk proses dia sendiri ya gitu loh. Dia butuh waktu untuk sendiri gitu. Tapi ketika itu udah selesai, partiturnya udah selesai, baru dia akan mengajak beberapa orang untuk memainkannya. Dalam komposisi musik untuk gerakan tarinya, tari payung itu mengambil beberapa idiom-idiom musik Nusantara dan musik tradisi. Memang begitu kompleks dan begitu teratur, mulai dari ragam satunya, bagan duanya, bagan tiganya, pengembangan ilmu harmoninya, nilai-nilai tradisi yang masih kokoh, sastra lisan yang diperkuat gitu loh, dalam makna liriknya, yang kemudian bukan berarti untuk mendominasi dalam pertunjukan sebuah tarian, tapi memang sebagai pengiring gitu loh. Jadi nilai tradisinya masih kuat, nilai kreasinya apalagi, nilai musik modernnya juga kuat. Sehingga dalam peranannya untuk pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan seni di ranah akademis, tari payung bisa menjadi sebagai sebuah acuan dasar bagaimana sebuah musik iringan tari kreasi itu dikembangkan atau diciptakan, dan kemudian bisa menjadi sebuah dasar bagi mahasiswa yang ingin belajar bagaimana mengkreasikan nilai-nilai nuansa Melayu di garapan musik tradisional Minangkabau. Samui dipeja indah mati, lalu tata ruang patah tiku. Sebuah ungkapan lama yang menjelaskan kalau gerak tari seorang Sofyan Yusak berakar pada silat. Keanggunan yang terlihat adalah kekuatan yang dipendam dengan tenang. Jujur untuk berlatih tari payung sendiri itu lumayan lama, apalagi untuk mempelajari stepnya. Soalnya basic saya itu silat, terjun ke Melayu bener-bener nggak ada silatnya, lebih lunak lagi gerakannya, itu di situ susahnya sih. Inti dari tari payung itu mempelajarinya itu enjoy dengan mengikuti alur musiknya, dan badan pun juga ikut kebawa jadinya. Semua langkah kaki di gerakan tari payung itu adalah langkah-langkah silat. Jadi kalau misalnya kayak penari cowok tanpa payung atau penari cewek tanpa payung, itu semuanya adalah basic-basic langkah silat, gerakan silat. Seperti langkah ampe ada, terus ada step-step itu ada dipengaruhi oleh silek kumango, ada dipengaruhi silek tuo. Tapi yang perempuan terutama harus tetap anggun, harus tetap lembut. Dan untuk semua tari Sofiani, satu-satunya tari yang berkebaya panjang itu tari payung. Dikarenakan Sofiani hidup di perkotaan, rasa Melayu inilah yang muncul bagi beliau. Dari situ dia mencoba menafsirkan melalui inovasinya silat yang muncul di tari Sofiani, ditambah dengan style Melayu dengan step-stepnya yang seperti apa. Sepengetahuan saya, mulai tahun 84 mulai berangkat ke Perancis dulu, sampai sekarang itu nggak ada perubahan. Tapi memang ada beberapa hal yang kita lakukan, baik sikap-sikap tubuh Melayu itu seperti apa, bentuk kakinya seperti apa, yang disesuaikan dengan seni pertunjukan. Karena dia bersifat hiburan, nah itu barangkali. Tari payung adalah identitas, bukan sekedar pertunjukan. Dalam tari payung tercermin nilai-nilai musik dan gerak Melayu yang dipadukan dengan budaya Minangkabau. Berkenaan dengan tari payung Sofiani, secara pribadi saya pernah mempelajari tari payung Sofiani itu sekitar tahun 2005. Ketika itu saya berkhidmat sebagai artis budaya atau penari di kumpulan kesenian Petronas. Peluang itulah saya gunakan untuk mendalami, mempelajari dan mempraktikkan
tari payung Sofiani yang bagi saya adalah satu method ataupun approach yang sesuai dijadikan bahagian daripada tari Nusantara yang boleh berkembang di kalangan Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kalau secara peribadi menurut saya tari payung Sofiani itu bersifat kemelayuan kerana dengan rentak-rentak yang digunakan, walaupun lagu yang dinyanyikan itu lagu babendi-bendi, lagu dalam dialek Minangkabau, tetapi rentak yang digunakan itu adalah rentak tari Melayu, rentak Melayu asli. Boleh diistilahkan sebagai Melayu Minang kerana approach lagu itu menggunakan bahasa ataupun dialek Minangkabau, sedangkan rentak itu adalah rentak Melayu asli, iaitu antara rentak-rentak utama yang berkembang dalam rentak-rentak tari tradisional Melayu di Malaysia, di Riau, di Pekanbaru ataupun di Singapura. Tari payung menonjol sebagai suatu karya yang ada kekuatan Minang dan Melayunya. Itu berbeda dengan kalau cuma Melayunya saja. Jadi dari segi pioneering, memang ianya sebuah karya pioneering yang di Indonesia khususnya, tetapi juga dipengaruhi dan diikuti oleh orang dari luar Indonesia. Memang itu suatu keluarbiasaan yang sangat luar biasa dari sosok warisan seni tari karya atau ciptaan di Minangkabau. Dalam payung yang terbuka, tersimpan simbol perlindungan. Dalam selendang yang menari, hidup jejak perempuan Minangkabau. Dua elemen ini menyampaikan pesan tentang saling menjaga dan saling mencintai. Payung itu sebagai tanda perlindungan ya. Laki-laki itu harus melindungi yang wanita gitu. Oma itu seorang yang sangat memperhatikan kostum ya, dengan manik-maniknya, dengan segala macam. Begitu juga dengan selendang tari payung itu. Jadi dengan segala kecantikannya, dengan segala kemegahannya, mereka akan selalu dilindungi oleh yang pria. Untuk mengidentitaskan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, wajib melindungi. Untuk mengidentitaskan seorang perempuan, itu salendang. Salendang pada prinsipnya juga di samping dia penutup aurat, salendang merupakan senjata bagi perempuan. Kalau kita berbicara tentang pahlawan di Minangkabau namanya Siti Mangkopo, kalau siang itu sangat perempuan sekali. Tetapi ketika malam hari, kodek atau kain yang dipakai itu sudah disibak menjadi bentuk galebong, dia membunuh lagi. Payung itu mewakili bukan saja pada manusianya tetapi pada darjatnya. Sementara selendang itu merupakan penutup kepada auratnya. Jadi hubungan payung dan selendang itu agak sama itu. Ada penutup aurat dan juga punya hakiki pada kedudukan darjatnya. Jadi ada umpamanya payung itu yang berwarna, yang tidak boleh dipakai sebarang-sebarang. Itu secara filosofis lebih bersifat filosofi adat resam ya. Tapi dari segi agama itu benar berdasarkan satu hal, itu menutup aurat. Itu yang saya tahu. Sanggar Sofiani mengajarkan tari ini melalui hati dan perasaan, bukan sekedar hafalan gerak. Inilah cara tari payung tetap hidup di tengah perubahan zaman. Sanggar Sofiani tetap dengan konsepnya gitu. Gerakan pria dan gerakan wanita itu akan berbeda. Karena kalau sekarang banyak sanggar ya laki ya perempuan sama aja, sama-sama keras, sama-sama lunak. Nah kalau di sanggar untuk tari payung itu sangat-sangat berbeda gitu. Jadi yang perempuannya seperti apa, laki-lakinya seperti apa. Tetap ada perbedaan harus yang dibedakan. Kita mengajarkan menari itu dengan rasa, dengan hati, dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya menarinya tuh kalau mau upe-upe, nah itu agak susah dapat tarinya memang gitu loh. Karena tidak dari hati. Tapi kalau misalnya dari hati dan menikmati baik tarinya, baik musiknya, biasanya itu akan sangat gampang untuk dicerna dan tidak. Ada namanya konsep proses pembelajaran apprenticeship. Apprenticeship itu mengikuti pola maestro. Karena ketika saya belajar dulu, pola maestro juga yang saya ikutin. Saya lebih cenderung menggunakan pendekatan, yuk dengarkan dulu audionya, lihat dulu gerakannya, baru nanti dicobakan. Makanya saya lebih senang demonstrasi dan tutor langsung. Ini polanya, ini instrumennya, ini perpindahannya gitu mungkin. Kalau di ranah musik, tantangannya adalah pemain atau yang memegang instrumen. Karena instrumen-instrumen yang dimainkan itu kan instrumen-instrumen tertentu ya. Contoh kayak biola itu kan tekniknya udah level tertentu. Akordeon juga level tertentu. Misalkan walaupun mereka cepat nangkap, tapi untuk menyampaikan rasa itu kayaknya butuh
butuh waktu yang panjang gitu loh, butuh empiris yang panjang juga ketika mereka, bisa merasakan, "Oh ini musiknya kayak gini loh harusnya dimainkan," gitu. Tari payung telah melampaui batas daerah dan tampil di panggung dunia. Ibarat payung yang mengembang, makin lama makin besar. Ketika di luar negeri membawakan tari payung itu ada suatu kebanggaan bahwa saya punya budaya dan itu tidak kalah dengan mereka. Di samping satu, saya mempunyai budaya dalam artian yang diikat oleh adat dan istiadat ditambah dengan persoalan agama. Jadi trik-trik speed Melayu itu gila sekali sesungguhnya. Nah ini menjadi satu daya tarik bagi negara lain. Karena negara lain ketika bergerak itu kaki aja seperti caca dan gitu. Sementara kita kembali ke Indonesia, itu kok tubuhnya seluruhnya bergerak ya. Bagaimana bisa sinkron dengan ini? Itu menjadi keunikan bagi mereka melihat itu. Anak-anaknya bilang itu tuh masterpiece-nya mama sama papa, oma sama gaek gitu loh. Jadi kayak waktu itu kita ke Belanda, begitu denger musik tari payung orang-orang di Belanda tuh langsung ingat gimana tari itu. Karena sampai sekarang banyak ditarikan di luar negeri, dengan musik itu mereka masih ingat seperti itu. Jadi kadang kalau ditarikan tari payung tuh menimbulkan memori pada masa-masa yang dulu itu. Jadi masih diingat, masih dikenang sampai sekarang. Karena tari payung itu sendiri berkembang di Malaysia sendiri. Saya salah seorang orang Melayu Malaysia yang pernah mempelajari tari payung. Kalau kita lihat pada masa sekarang di Singapura, di Malaysia ataupun di Indonesia sendiri ada pelbagai varian ataupun variasi tari payung. Tapi kenapa tari payung Sofiani itu masih tetap unggul, tetap berdiri sebagai sebuah tari ciptaan yang masih kekal hingga sekarang walaupun penciptanya sudah lama tiada kan. Penciptanya Ibu Sofiani sendiri membangunkan tari itu dengan ciri khas dan identitinya sendiri. So identiti ni adalah benda yang tak boleh ditiru, benda yang berbeza-beza kerana setiap orang mempunyai nama, ciri khas dan sifat yang berbeza-beza. Macam tu juga tari payung. Masyarakat di lingkungan akademik kan ini cukup banyak, cukup beragam dan cukup berasal dari beragam daerah sehingga ketika itu dihadirkan dalam proses pembelajaran maupun proses kreatif yang ada di kampus baik itu di EBS maupun di tingkat universitas sehingga orang lebih mengenal oh ini tari dari Minang namanya tari payung diciptakan oleh A B C D sehingga lebih populer gitu di lingkungan UNP karena dimainkan masyarakatnya banyak penerimanya banyak sehingga lebih mempopulerkan lah tari payung gitu. Modernisasi membawa tantangan besar. Namun, selama masih ada yang menjaga, tari payung tidak akan pernah kuncup. Orang kan tahu tari payung, tapi sebenarnya tari payung itu seperti apa? Karena bagaimanapun kita menceritakan persoalan ini agar orang menikmati dan tersentuh. Oh begini, wah saya tahu. Sedangkan orang luar itu sangat memahami loh, oh beginilah ketika sinopsis sudah dibacakan, oh ini dia bisa mereka resa, oh ini begini, ini begini. Jadi memang harus bagi pelatih lebih eksis di Sofiani sekarang. Satu memahami, kedua memberikan arahan terhadap anak didik apa sesungguhnya materi yang diajarkan, apa tema yang ada, dan apa tujuan dari itu segala macam. Ini harus dipahami. Kalau dia akan hambar. Sekarang itu orang menarikan itu menari hanya sekedar menari tidak dengan makna. Beberapa gerakan kehilangan makna tari. Jadi kalau bisa dimengerti dan dipahami dan bertanya gitu. Kalau misalnya mau tahu apa sih tari payung, kenapa tari payung. Kalau untuk musiknya, tolong dikembalikan ke nada dasar yang biasa F. Karena ada cerita di balik itu kenapa dia nada dasarnya F gitu. Dan benda ini boleh menjadi suatu khazanah bersama orang Melayu di Kepulauan Nusantara dengan cara lain seperti adakan kerja-kerja dokumentasi, pembukuan, rakaman semula supaya bentuk-bentuk yang dicipta pada asal itu tetap dipelihara, tetap dijaga dan dalam masa yang sama kita tak pernah menolak kepada unsur-unsur kreativiti dalam penciptaan karya tari. Tampaknya itu ialah bahawa ia jadi sebuah warisan. Warisan yang tradisional itu pada asalnya datang dari yang bukan tradisional, karya semata-mata. Kemudian disenangi, diikuti, dipelupuri dan dikembangkan hingga menjadi suatu yang dianggap sebagai warisan. Yang warisan itu menjadi dianggap sebagai tradisional. Jadi dampaknya itu bahwa karya daripada Ibu Serjani itu menjadi karya tradisional yang melambangkan Minangkabau dan Melayunya. Nah, itu yang paling luar biasa yang masih tidak ramai orang yang bisa membawa begitu. Mungkin untuk kedepannya
data-data tentang terkait analisis gerak, analisis musiknya, proses garapannya itu kalau bisa tuh dibikin data dalam bentuk tulisan, sehingga itu jadi referensi. Kalau sekarang karena mungkin ya, saya mengalami langsung bagaimana proses tari payung, saya mengalami langsung sama seniman yang bikin gitu loh. Saya bisa mampu loh mengajarkan sama, mahasiswa di kelas. Tapi kalau misalkan nanti kayak kayak mahasiswa yang sekarang jadi mahasiswa saya sekitar 10, 20 tahun ke depan akan mengajarkan kembali, kan mereka kekurangan data gitu loh. Karena mereka nggak mengalami langsung seperti yang saya alami. Jadi mudah-mudahan dengan adanya studi dokumenter kayak ini, video atau audio, terus ada studi publikasi berupa data dan tulisan catatan, itu mungkin akan, membuat data ini terus, mengalir secara sahih, secara benar gitu mungkin. Tari payung adalah kanvas kosong yang dilukis oleh gerak dan musik indah gubahan pasangan hebat, Sofyan Yusuf dan Yusuf Rahman. Bisa dibilang, tari payung adalah gambaran cinta mereka berdua yang dijadikan sebagai hadiah untuk dinikmati bukan hanya oleh masyarakat Minangkabau, tapi seluruh dunia.